Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Tiar. Perkenalkan, nama saya Regina Aipuspita dari kelas 1 absen 31. Saya akan presentasikan IPA bab 4 yang berjudul Getaran, Gelombang, dan Cahaya. Kata kunci: getaran, gelombang, cahaya, lensa optik. A. Getaran. 1. Benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. 2. Apa saja variabel getaran itu? Bandul dibuat mula-mula keadaan diam kedudukan O, disebut posisi atau kedudukan seimbang. Bandul kemudian ditarik pada kedudukan A, sudut sampingan kecil sekitar 100 derajat. Bandul dilepaskan dari kedudukan A. Bandul bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A, dan gerakan disebut bolak-balik satu kali getaran. Salah satu getaran adalah adanya amplitudo atau sampingan terbesar OA atau OB, sepertinya gambarnya. B. Gelombang. 1. Kenapa muncul gelombang? Bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut juga sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Sepertinya gambarnya. 2. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dapat dibagi menjadi dua jenis gelombang, yaitu berbentuk transversal seperti gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang sengki atau pegas dan gelombang suara. Sepertinya gambar gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contoh gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia yaitu gelombang laut, ombak, gelombang pada tali, gelombang udara, gelombang gempa. Kemudian gelombang yang tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi. 3. Gelombang bunyi. A. Bunyi bagi makhluk hidup. Bunyi dibagi menjadi 3 rentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki kurang dari 20 Hz, hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik dan anjing. Kemudian, bunyi rentang 20-2000 Hz termasuk bunyi audiosonik, manusia dapat mendengar bunyi. Selanjutnya, bunyi di atas 2000 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. C. Cahaya dan alat optik. 1. Sifat-sifat cahaya. Salah satu sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menembus suatu permukaan bidang benda pada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut dari mana datangnya cahaya, sepertinya gambar pemantulan baur dan pemantulan teratur. Cahayanya menjalur lurus ke atas, ke segala arah menembus ruang waktu karena salah satu sifat cahaya lainnya adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik, artinya perabatan cahaya tidak memerlukan medium seperti halnya gelombang tali atau gelombang suara. Seperti inilah gambarnya. Dua. Indera penglihatan. Mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata, warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Warna-warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Seperti inilah gambar bagian-bagian mata. 3. Alat optik. Mata manusia memiliki keterbatasan untuk kemaslahatan kehidupannya, maka manusia menciptakan alat-alat yang membantu dalam penglihatan. Sepertinya gambarnya. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas. Terlihat lensa yang lebih besar disebut lensa objektif, sedangkan yang lebih kecil lensa okuler. Lensa berada di dekat mata, kemudian akan diperbesar oleh lensa okuler. Seperti inilah gambarnya.
Untuk jarak-jarak dalam rasio juta tahun cahaya, maka teleskop pun harus berukuran besar seperti yang dimiliki Lembaga Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Sepertinya gambarnya. Kamera bekerja seperti halnya mata kiri. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Gambar yang ditangkap kemudian direkam dalam medium yang sensitif terhadap cahaya, sepertinya gambarnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Tia yang sudah mengajarkan saya supaya saya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.